Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf Mansur dalam ambisinya untuk mendapatkan lebih banyak uang, dia tega atau nggak malu-malu itu mendekat ke kiri ke kanan, kemana aja yang bisa dia mendekat. Belum lama ini setelah dia memuji-muji Nikita Mirzani, wah dia ke Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dapat gelar doktor, wah dia senang sekali. Dia mengucapkan apa kita nggak tahu ya. Pokoknya dia puji-pujilah Raffi Ahmad. Dia kan juga doktor sebenarnya Yusuf Mansur ini, ya kan? Terus kenapa dia nggak eksplor kemampuan doktornya? Malah dia berlindung di balik nama besar Raffi Ahmad. Sebelumnya gitu, dia juga berhalu-halu ditelepon oleh Prabowo. Wah, sekarang Prabowo lagi menyusun kabinet. Yusuf Mansur kandidat nggak gitu? Kita nggak tahu. Tapi kalau yang sudah-sudahnya ini pengalaman ini, siapa aja yang didekati oleh Yusuf Mansur dan orangnya mau gitu. Atau siapa yang dipuji oleh Yusuf Mansur, dia senang dengan pujian Yusuf Mansur, itu tanda musibah. Musibah sudah. Dia mendekat misalnya nih ke masjid dulu kan, itu jemaah itu semua pasti akan menjadi korban. Korban itu jemaah-jemaah yang pernah didekati Yusuf Mansur. Terus tenaga kerja kita di Hong Kong. Terima Yusuf Mansur. Wah, udah uangnya diperas habis, dikuras. Itu ada yang 8 tahun, 7 tahun gitu. Wah, diambil terus. Begitu ditanyain, dia pura-pura blow on, pura-pura nggak kenal gitu. Terus apa lagi gitu? Dia mendekat nih ke Partai Perindo, ya kan? Malah dia jadi wakil ketua umum. Ya partainya nyongsap habis. Keluarga Haritanu dan sekeluarga itu nggak ada yang lolos satupun. Kenapa? Karena ada virus di dalam partainya, yaitu Yusuf Mansur. Nah sekarang dia mau menyebar ke Raffi Ahmad. Tapi di tengah-tengah itu ya mungkin ada ya, kalau mau real, ini tawaran yang mungkin lebih bagus menurut kita. Apa itu? Kan salah satu kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo yang start nanti di awal kabinet kerja itu adalah memberikan makanan gratis kepada murid-murid di sekolah di seluruh Indonesia. Mula-mula banyak orang yang pesimis melihat program ini gitu. Tetapi setelah dianggarkan bagaimana mekanisme pengelolaannya, mulai nampak titik terang. Misalnya menu makanan itu harus bermuatan lokal. Kalaupun yang boleh ada dalam unsur pabrik besarnya mungkin nugget saja, nugget. Tapi lain tuh ikan, sayur-sayuran, beras, cabai, itu harus punya muatan lokal. Jadi harus dari pedagang sayur langsung. Ini meniru konsep yang dijalankan oleh Deng Xiaoping bagaimana membangun Cina tahun 78. Jadi dari negeri yang hampir menjadi negeri paria, di mana dalam kebijakan Mao Zedong sebelumnya, di mana hampir 35 ya dengan politiknya itu strategi kebudayaan, hampir 35 juta orang Cina mati kelaparan. Wah, nah ini datang Deng Xiaoping yang rumusnya yang terkenal itu nggak usah memikirkan kucing itu apakah warnanya kuning atau merah, atau apakah kucing berwarna hitam atau belang. Yang penting kucing bisa menangkap tikus. Gitu rumusannya. Kita tidak usah ribut dalam persoalan ideologi. Apakah kita ini seorang sosialis atau seorang kapitalis. Yang penting rakyat Cina makmur. Maka dibuatlah program menghidupkan zona ekonomi khusus apa gitu. Nah Prabowo sekarang ini ingin mengambil atau menyerap dari kebijakan itu. Jadi di bawah ini harus bergerak terus ekonomi gitu. Pedagang ikan, pedagang ayam, pedagang sayur, pedagang cabai, itu harus dibeli di daerah itu dan dibayar cash. Nggak boleh hutang. Nah dananya sudah disiapkan. Kalau saya membaca sekilas saya optimis, ini senang saya.
Kalau dulu kita khawatir gimana nih cara penagihannya, kemudian cara distribusinya, agak bingung kita. Tapi setelah dijabarkan lebih detail, wah ini menarik ini gitu. Kalau ini bisa berjalan, itu ekonomi di bawah tuh berputar. Kalau mesin ekonomi berputar, itu ekonomi negara ini hidup. Kalau ekonomi negara ini hidup, insya Allah kita akan menikmati Indonesia emas. Gitu harapannya. Jadi itu sebenarnya pekerjaan yang serius. Lalu kalau Yusuf Mansur mau ikut, saya kira dia kan banyak punya warung steak and shake tuh. Benarlah ikut, jangan kesempatan ini untuk mencari keuntungan, ditembak nanti habis itu. Kalau mau ikut misalnya nih, saya nggak ambil keuntungan saya di warung steak and shake, kan gitu kan? Seperti cerita-ceritanya tuh. Kalau dulu dia kan ngomong, ini untuk kepentingan rumah tahfiz. Rumah tahfiz bangkrut kan dibiarkannya aja. Jungkir balik, jungkir, nyungsap dah gitu. Nah ini kesempatan kalau dia menjadi bagian dari republik ini. Kan dia katanya miliaran, dia mendapatkan uang sebulan. Dia sedekahnya 200 juta per hari gitu. Atau mengasih makan orang miskin, santri 2 miliar. Ya wujudkanlah ini rakyat aja, nggak usah pakai khusus-khusus begitulah. Misalnya di daerah Ketapang nggak boleh ada orang yang susah cari makan. Mansur nyumbang. Itu bukan sehari 2 hari. Taruhlah di belakang, saya kira Pak Prabowo akan menerima ini. Di belakang Prabowo dia jabarkan ini. Kami ingin berpartisipasi mengentaskan kemiskinan. Maka pedagang-pedagang kecil di dekat-dekat situ pasti hidup. Pedagang gorong gerobak, ya gerobak sayur. Wah pagi-pagi itu ayamnya habis, sayuran habis, apa jualan apalah sayur-sayuran semuanya habis gitu. Apa sayur bayam, sayur kangkung, sayur singkong, gitu ya. Jagung muda, wah habis semuanya. Terserap. Pasarnya apa? Itu fukara-fukara ini, orang-orang kecil. Atau juga pasarnya anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah nggak boleh ada yang kekurangan gizi gitu. Kan gagasan Prabowo gitu. Tapi di balik itu dia menginginkan ekonomi di tingkat bawah ini hidup. Kalau ekonomi di tingkat bawah hidup, Indonesia bisa keluar dan berlari cepat mengejar ketertinggalannya. Nah, kalau Yusuf Mansur mau ikut di sini, ya tuh uang cash itu kasih aja. Serius nggak gitu? Kalau dia serius, waduh itu akan mengobati sebagian rasa sakit hati umat Islam. Gitu. Dari tipu-tipuan Yusuf Mansur yang sudah demikian panjang. Dan tidak usah Yusuf Mansur banyak-banyak bacot, kasih aja. Tapi benar gitu, bukan untuk mencari keuntungan yang lebih banyak lagi. Kalau itu berhadapan dengan kebijakan Presiden Prabowo. Bisa dikirim pindah alam Anda. Bisa pindah alam. Itu namanya pengkhianat dalam revolusi ini. Pengkhianat dari cita-cita revolusi. Ya kan? Jadi ya begitu. Benar nggak gitu. Ini warung steak misalnya nih di Jawa kan banyak tuh. Di Jakarta, ini dalam sebulan menyumbang untuk konsumsi anak-anak sekolah. Wah, ini kalau konsumsi kan dia nggak terima duit. Biaya makannya sehari kita 2 miliar. Ya kan? 2 miliar banyak itu. Ekonomi kecil hidup semua itu. Wah, bisa itu diampuni tuh oleh masyarakat itu kesalahan Mansur itu. Nanti kalau itu yang dia lakukan, dia bisa ngomong nanti, ini modal aneh. Dia bukan cerita selawat omong kosong. Udah aneh selawatin, tunjuk, bawa, itu ditangkap nanti itu. Ditangkap. Pasti ditangkap. Omong kosong itu. Walaupun cerita Nabi, wah aneh selawatin. Tapi kalau uang real yang dia kasih, wah itu benar, nggak ucapin salawat juga nggak apa-apa gitu. Itu bagi anak-anak sekolah senang sekali. Yakin saya didoakan itu. Ya Allah, kasih panjang umurnya gitu kan. Mudahkan rezekinya gitu. Jadi kalau mau berpartisipasi, orang sebesar Yusuf Mansur gitu. Ini yang dia lakukan, ikut membantu mensukseskan
program Presiden terpilih Bapak Prabowo, yaitu membantu makan anak-anak sekolah, membantu makan orang-orang miskin gitu. Jangan dia cerita di RT-nya banyak orang miskin gitu. Apaan gitu. Ya kan? Jadi kalau benar itu ditelepon Prabowo gitu, saya kira ini yang akan diajak gitu. Diajak bersama-sama menghidupkan ekonomi di tingkat bawah. Jadi di tingkat desa itu orang miskin bisa bebas atau orang miskin itu naik derajatnya gitu. Dia nggak miskin lagi. Inilah yang sedang dan akan dilakukan di balik cerita makan, kalau dulu bahasanya makan gratis ya. Makan gratis yang ditawarkan Prabowo di dalam kampanye presidennya. Nah, Yusuf Mansur mau ikut, di sini masuknya. Gitu. Benar nggak dia mau ikut? Kita nggak tahu. Gitu. Tapi kalau banyak orang mungkin pesimis ya, tapi kan nggak tahu kalau memang iya ya duit yang banyak itu ya disumbang lah gitu. Biar kembali lagi kepada masyarakat. Kan sebenarnya banyak usaha-usahanya yang lain. Gitu. Jadi nggak usah bertengkar panjang di pengadilan, kasih aja gitu. Mudah-mudahan cerita Yusuf Mansur yang mau berkhidmat atau legowo bersama masyarakat, ya inilah yang bisa dilakukan di belakang Presiden Prabowo gitu. Jadi nggak cerita halu-halu minta ditelepon lah, apalah gitu. Mudah-mudahan apa yang ditawarkan oleh kebijakan Prabowo makan gratis ini disokong oleh Yusuf Mansur dengan uang yang real dan dengan backup warung steak and shake. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.